Moratorium apakah sudah tidak bisa mengajukan pembangunannya lagi, atau misalnya mungkin yang lagi berjalan itu di stop dulu, atau bagaimana? Mungkin boleh tolong dielaborasi lagi Bu. Terima kasih. Boleh, terima kasih Mas. Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Demikian Mas. Berapa lama Bu ini untuk moratorium? Ya secepatnya lah ya. Pokoknya ya kan kita intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan pemerataannya dapurnya harus dapat PM itu enggak, tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat. Tapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien, karena kita sewa dapur toh. Nah, ini untuk kita rem dulu dan ditata. Berapa kira-kira misalnya satu kecamatan, satu kabupaten ini idealnya berapa? Ini gampang banget, cepet karena kan kita sekarang kerjasama dengan Dikdasmen, dengan Kemendek Bangga ya. Jadi untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan. Demikian. Yang mungkin dari tengah, lalu nanti ujung kanan. Selamat sore Bu Nani. Perkenalkan saya Lydia dari Berita Nasional Batuk. Ibu izin tadi sempat dibilang untuk yang di 3T itu dengan metode dengan model lain gitu ya, nanti MBG-nya itu mungkin bisa dibagikan bagaimana, dan anggarannya tadi kan mau dipotong, kira-kira udah ada rinciannya belum Bu, besarannya bagaimana yang bisa diefisiensikan, dan yang untuk di 3T difokuskan kira-kira berapa gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia. Kita kan hari pertama urung ngitung-ngitung angka Mbak. Belum kita ngitung-ngitung, tapi intinya dulu kan formulasinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan. Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Oke, terima kasih. Ya, Satu lagi ya. Selamat sore Ibu-ibu dan Bapak. Andi, Pak, Bu dari Kata Data. Ada pertanyaan. Yang pertama buat Bu Arum mungkin ya, kan ini salah satu alasan pergantian pemain di BGN kan untuk
biar lebih ketat gitu ya sama yang kata Pak Menkesnek juga. Kira-kira bakal ada inovasi apa nih untuk pengetatan atau pengawasan biar nggak ada kebocoran lagi di PGN seperti pesannya Pak Prabowo dan Pak Menkesnek. Terus tadi kan ini akan ada moratorium sama bakal ada pelatihan SDM di SPPG-nya ya. Itu saya tangkapnya begitu. Dengan adanya langkah baru ini, apakah di akhir tahun ini masih akan tercapai 82,6 juta atau ini akan jadi lebih panjang lagi jadwalnya? Terima kasih. Aku jawab dulu, baru ke Bu Arum ya. Moratorium tadi udah tak jawab, masuk dijawab lagi. Dampak 82,6. Nah, jadi gini, dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya, lalu refocusing misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBD. Nah ini yang kita alihkan ke 3T jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Nah sekarang kita fokuskan kan, sekarang kan semua sekolah dikasih, nah sekarang kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B. Boleh sekedar untuk gambaran 3B. Jadi setelah kita diskusi dengan para pakar, kami ini selalu diskusi dengan para pakar untuk mengambil kebijakan. Kami kumpulkan dengan para profesor di bidang anak, dokter anak, lalu ahli gizi, bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah kita yang kejar ke sana. Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman SPPG harus ada 3B, Bumil, Busui, Balita. Kalau enggak kita suspend. Alhamdulillah hasilnya bagus, 2 minggu tuh. Kan ini ada 22 juta 3B. Nah itulah kira-kira ya, pokoknya fokus Mas, biar anggarannya juga fokus ya kan ke sana tercapai. Nah, terus apalagi tadi Bu Arumsari ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan Bu Kepala ya bahwa background saya adalah dari BPKP. Saya auditor 34 tahun, jadi kami ini kalau namanya auditor pasti ekspertisnya adalah di bidang tata kelola dan pengendalian internal. Jadi itu satu paket Mas sebenarnya ya. Nah kalau inovasi konkretnya apa gitu ya, itu mungkin realnya mungkin saya belum begitu detail ya, tapi yang saya sudah sepintas tahu ya, kan memang adalah portal MBK lah, Dialur, sistem-sistem yang ada di sini, SPGN dan sebagainya. Hari ini saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian validasi, proses validasinya itu sepertinya belum ada. Jadi hal-hal itu yang nanti akan menjadi concern saya, karena kalau kita bicara tata kelola tapi kita tidak membuat sebuah sistem, tidak kita masukkan maksudnya ya, tidak kita masukkan ke dalam sistem, maka akan tergantung orang toh. Nah kami akan mencoba nanti bahwa kebijakan strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam hal ini memberikan prioritas kepada tadi daerah 3T misalnya, nanti kita akan ambil datanya dan sebagainya, dan itu saya sudah bicara juga kemarin bulan ketemu, kita kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain, karena sebenarnya kementerian lain bisa jadi sudah punya data ya, misalnya ya yang jelas yang sekarang sudah dipakai juga di ya di data untuk yang Dapodik misalnya gitu ya. Nah tapi kita akan memperluas nanti dengan data-data yang lain. Kami akan bekerja sama dengan Kemenkes yang mungkin sudah punya sebenarnya data dan sudah punya program juga misalnya untuk stunting dan sebagainya. Jadi itu
mungkin saya mohon maaf, saya belum bisa menjawab terlalu jauh karena kalau Bu Nani kan sudah lebih dahulu di sini ya. Kalau saya ini benar-benar baru hari pertama, juga baru, dan saya juga belum dapat ruangan karena ruangannya masih distegel, jadi belum bisa, mungkin mohon maaf. Nanti saya akan terus mengupdate seperti tadi Bu Kepala sampaikan, kita akan terus mengupdate gitu ya. Untuk rekomendasi KPK bakal dilaksanakan nggak? Sebenarnya Ibu dan Bapak ya, kita sebenarnya sudah mendapat banyak rekomendasi ya, termasuk dari KPK. Maka pasti nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi. Ada dari KPK, mungkin ada beberapa pihak juga yang sudah memberikan rekomendasi. Hal-hal yang baik dan sesuai pasti nanti akan kita laksanakan, gitu ya Pak ya. Jadi yang jelas tugas saya adalah nanti tata kelola yang akan dibangun harus disistemkan supaya tidak tergantung pada orang, tapi harus disistemkan. Mulai dari data, tata kelola data, sistem informasinya juga, kemudian tata kelola yang lainnya. Itu mungkin yang jawaban saya. Mohon maaf kalau belum bisa memuaskan, baru hari pertama. Cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon dukungan, mohon doanya. Ya, terima kasih teman-teman semua media yang sejauh ini memang sudah luar biasa membantu program MBG. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan mohon dikoreksi kalau kami salah. Kami butuh banyak masukan, dan dengan Mbak Hida tadi sudah kita instruksikan seminggu sekali, insya Allah kita bisa bertatap muka setiap minggu atau maksimal 2 minggu sekali lah. Soalnya saya juga masih sidang ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua.